silakan. Ya, gini apa lagi? Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Ya. Oh iya, semangat pagi ya. Semangat pagi. Ya, selamat siang. Siang ya. Ya, saya dulu di sekolah Stella Gracia. Jadi ini adalah pendapat dari orang tua yang juga tadi bersama dengan kita. Ya, saya bukan mau mengajarkan karena saya juga belum berkeluarga. Jadi bukan itu ya. Nah, jadi tadi sharingnya tentang generasi alpha gitu. Nah, dari orang tua beberapa mengatakan anak-anak itu kalau dibilangin kita baru ngomong satu, anaknya udah ngomong tiga. Ya, menjawab terus itu istilahnya. Terus yang selanjutnya daya juangnya rendah. Ya, belum dicoba udah ngeluh, belum dicoba udah ngeluh gitu ya. Tuh. Selanjutnya juga mudi. Ya, kalau hujannya beda, kalau petirnya beda. Ya, pagi-pagi bangun senang, tiba-tiba nanti tak ada apa-apa, berubah lagi moodnya gitu. Dan juga baperan. Ya, jadi sekarang itu Bapak Ibu di sekolah itu kita pusing ya, cuma dipising dikit bully katanya. Gitu ya. Padahal cuma dipising ya, cuma dipising udah ngamuk. Dipising di mana ya, anak-anak kan sesama teman-teman biasanya mereka saling bercanda. Ada yang sudah mereka kesel ya gitu. Terus selanjutnya juga lebih sensitif. Lebih sensitif. Dan kurang bergantung pada diri sendiri, kurang mandiri, atau istilahnya dia dependen dan manipulatif kadang-kadang. Ya, mungkin kejadian di sekolah cuma kesenggol dikit, tapi sampai di rumah udah kemana-mana ceritanya. Nah, itu dari cerita orang tua ya. Kadang-kadang manipulatif karena di sekolah sama orang tuanya jadi berdebat panjang. Gitu. Ya, lanjut. Tetapi kekuatan mereka adalah mereka sangat pintar teknologi. Dan itu kita tidak bisa mungkiri. Ya, karena kita lebih cepat dan mereka cepat menggunakan teknologi. Dan yang bagaimana kita menanganinya tadi kita sempat diskusi mungkin adalah bagaimana akhirnya komunikasi yang lebih efektif antara orang tua dengan anak atau guru dengan siswa. Karena komunikasi kita sudah tidak bisa lagi satu arah. Ini kita harus sudah punya kayak mufakat yang perjanjian sebelum akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, mungkin. Nah, ada pertanyaan kok? Ya. Nah, sekarang itu kita nggak bisa begini sejak COVID ada, semua pembelajaran kita mulai mengarah ke teknologi, ya. Dan apalagi sekarang kita sudah diukur dengan AI, yang memang mau tidak mau kita nggak bisa 100% tidak pakai. Nah, tetapi kita juga melihat dampak negatifnya, anak-anak hilang main gadget, buka PR-nya 10 menit main game-nya dibaca, kayak gitu. Jadi kalau kita larang, untuk tugas sekolah, dan sekolah juga harus kita akui gak lepas juga ternyata dari teknologi. Nah, itu gimana? Ya, karena kan ini bukan masalah teknologinya, bukan masalah gadgetnya, tapi ini masalah kesadaran anak. Nah, itu sih. Ya, terima kasih. Kalau ada teman-teman mau menambahkan, cukup ya. Oke, terima kasih. Semangat saya menjadi muridnya bakal antusias.
berbeda. Yang putri mungkin lebih berhati-hati sifatnya, kalau yang putra lebih sembrono. Tetapi satu hal yang saya mereka sangat disiplin. Jadi ya kalau bilang problematiknya, ya kebetulan saya tidak merasakan itu. Namun memang kalau kita melihat daya mereka untuk mempertahankan pendapat atau apa, banyak berbasis pada teori yang mereka peroleh, baik itu dari bacaan-bacaan pengetahuan ataupun kebanyakan juga dari cerita-cerita komik. Yang saya heran, mereka punya ingatan bagus-bagus. Ya, salah saja. Ya kiranya itu sudah ada yang apa ini? Yang lain? Mari silakan. Oke, thank you. Kalau yang dari internet, aduh. Nah, kalau yang ada di kelompok yang anaknya lintas generasi ya, milenial, ada. Ini kelompok apa ini? Alpha. Udah kan? Belum ya? Oh, udah kan? Oke. Nah, mungkin kira-kira tema yang utama. Tadi Gen Z yang di satu kelompok berarti ya? Satu kelompok ini. Lakukan satu lagi dong, masukan dari Gen Z tantangan dan karakteristik Gen Z adalah orang tuanya malu-malu. Selamat siang. Saya punya anak 2 Gen Z. Masalah untuk pendidikan anak Gen Z itu biasanya anak Gen Z itu gampang putus asa. Jadi ketemu masalah sedikit langsung mentok, nggak ada solusi. Yang kedua, karena ada solusi itu kita biasanya kita harus memberikan pikiran-pikiran positif pada mereka. Contohnya waktu mengikuti pertandingan perlombaan mereka kalah, biasa langsung mentok, sedih, putus asa. Jadi kita harus kayak mencari segi positifnya walaupun kalah itu supaya membuat mereka menjadi semangat lagi dan mau pertandingan lagi. Terus dalam musik anak Gen Z itu tidak bisa seperti kita dulu, orang tua tinggal perintah, ayo belajar besok ulangan. Kalau kita sekarang harus seperti teman aja dia. Jadi misalnya udah belajar, besok ulangan. Lagi asik main handphone kan? Nanti mak, kapan mau belajar? Ya lagi 15 menit. Jadi 15 menit lagi kita harus ingetin 15 menit tuh, ayo belajar. Lalu mereka belajar, tapi kalau diperintah biasanya ngelawan kebanyakan. Anak Gen Z lebih introvert. Kayaknya untuk mencari teman mereka susah ya waktu offline, lebih cepat waktu online. Jadi waktu offline itu kadang di kelas mereka bilang saya nggak punya teman mah, bentuk kelompok belajar juga nggak ada tuh yang kelompok sama saya mah. Kadang saya tanya, kamu ada ngajak teman nggak? Enggak. Kenapa? Nanti saya ditolak. Jadi mereka tuh takut untuk mencoba. Teman saya pergi mau ke pantai besok, mereka diskusi tadi, tapi nggak ngajak saya. Kamu nggak bilang mau ikut? Enggak. Kenapa nggak minta ikut? Kamu nggak diajak. Nah seperti itu yang saya rasa. Ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Oke, sebelum saya menanggapi, saya mau menyampaikan satu hal bahwa sampai punya cita-cita
Jangan mencoba menjadi orang tua yang sempurna. Satu, Anda pasti gagal. Kedua, kasihan Pak Ketua dan kawan-kawannya itu. Ya. Jadi ini gerakan sebenarnya gerakan teori ini menjadi orang tua yang cukup baik, good enough parenting. Ini sebenarnya bukan parenting. Ini dipelopori oleh seorang dokter anak pediatrician dari UK. Dia bilang ketika bayi itu menangis, ya, tidak serta-merta Anda harus segera menanganinya. Ya, bahkan menurut teorinya dia, ya sekali menurut teorinya dia yang awal, cukup 30% dari tangisan anak itu yang perlu Anda segera atasi, segera datangi. Ya. Nah, belakangan karena banyak sekali ya sebelum sekarang 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu kita kan jadi berubah. Anak yang dulunya punya banyak PR tiba-tiba nggak boleh ada PR. Anak yang dulunya dikerasin tiba-tiba tidak boleh dikerasin. Akhirnya kita dapat generasi strawberry. Dari luarnya itu cakep, diajak ngomong itu bisa. Bahkan ibunya bilang pintar-pintar anak sekarang. Saya tadi ketika ada yang presentasi menggunakan 1-2 kata, saya tahu persis kayaknya ada yang lihat ChatGPT, ada yang lihat, tahu persis saya. Benar nggak? Ada yang kayak ChatGPT. Jadi saya sebagai dosen terus terang, makin lama saya itu makin males ngajar. Pertama memang awalnya saya itu pendiri fakultas psikologi dulu tahun 98 di UM. Kemudian saya doktor, saya nggak sempat ngajar, tapi tetap diminta karena mereka butuh 5 dokter supaya terakreditasi. Belakangan saya itu ingin ngajar, suka ngajar. Tapi begitu tahun-tahun terakhir ini, saya itu cuma ingin pesan ke dosen-dosen rekanan saya cuma mau ngajar. Kalau kelasnya presentasi, anak-anak presentasi itu, jadi saya bisa kasih feedback dan saya bisa tahu itu kan saya praktekkan betapa mudahnya sekarang. Jadi anak pintar itu hati-hati, apalagi kalau yang bilang mereka itu pokoknya main game. Kalau sudah main game, pertanyaan PR itu cepat jawabnya. Hati-hati, jangan pakai ChatGPT gitu. Ya, nah gerakan ini sekarang menjadi mengemuka gerakan good enough parenting, menjadi orang tua yang cukup baik saja. Gitu. Survei ini surveinya di US, surveinya di US bukan di Indonesia. Itu mayoritas percaya bahwa kesempurnaan adalah hal yang harus diupayakan dan lebih kuat kepada orang tua dari Gen Z daripada generasi milenial. Ini jangan usah menjadi orang tua yang sempurna. Anda pasti gagal, Anda pasti gagal, Anda pasti kalah. Yang terjadi adalah saling menyalahkan, semua saling menyalahkan. Anak-anak kita tetap menjadi produk yang gagal karena orang tuanya mau jadi sempurna. Tidak perlu. Kita semua berbuat kesalahan. Ada saat-saat di mana saya menyesali harusnya anak saya dulu, saya mestinya ngomong apa, mendidik apa, dan segala macam. Tapi ada banyak feedback yang sebenarnya saya dapatkan. Ada banyak feedback yang saya dapatkan. Suatu ketika kalau anak Anda punya anak, kalian dari kakak neneknya gitu, terus ucapin selamat kepada mereka dan kemudian kalau mereka bilang, ya aku ingin bisain anakku seperti kamu bisain anakku, bahkan separuhnya aja, aku sudah merasa menjadi orang yang bangga dan berhasil. Nah di sana ada kata bahwa Anda tidak perlu jadi orang tua yang sempurna, cukup berusaha jadi orang tua yang baik, dan biasanya itu akan terekam pada memori mereka juga akan berusaha. Persoalannya itu kan jangan sampai komunikasi kita ke mereka itu selalu komunikasi yang selalu menyalahkan. Berapa banyak sih anak-anak kita yang sering mainan Instagram atau lihat TikTok, ya karena orang tuanya pada saat kumpul-kumpul atau pada saat bersama dengan anak-anaknya, ya mereka sendiri mainan
5. Sisanya berapa ya? 1. Ya, saya ingin Anda mewajibkan anak Anda belajar. Ketika saya bilang mewajibkan, itu satu. Tadi kalau yang diselingkuhi sama yang berselingkuh, yang saya tuntut lebih banyak yang mana? Yang diselingkuhi. Ini mama sama anaknya, yang lebih banyak saya tuntut yang mana? Mamanya. Tapi enggak, saya tidak pernah jadi sempurna. Saya cuma nonton jadi cukup baik. Atau tadi ada yang bilang lebih baik, ya, lebih baik. Kalau anak Anda masih usia 1 tahun, 2 tahun, sampai usia 9 tahun, wajib hukumnya orang tua setiap tahun membacakan buku anaknya. Anak saya yang pertama besar di Australia. Pada saat saya ambil S3 6 tahun di situ, setiap hari anak saya yang pertama ini, mulai dari kelas 1 SD itu, wajib bawa pulang 1 dan tidak harus kembalikan besoknya, tidak harus. Tapi wajib setiap hari dia di rumah ada buku. Nah saya daripada istri saya, dia kebanyakan bacakan buku. Setiap hari. Kenapa dibacakan buku? Kenapa? Tidak menonton aja, baca kuno bapak, kuno, nggak ada TV, nggak ada internet, sekarang ada YouTube, internet, doa ya pak gitu. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Supaya daya imajinasinya berkembang. Betul, betul. Apalagi di zaman AI sekarang, Anda mau tanya apa sih? Saya demonstrasikan sebentar lagi. Mau ngomong apa? Stunting. Saya bukan ahli gizi. Saya bisa bikin presentasi tentang stunting dalam hitungan 2 menit. 2 menit. Anda ingin saya bicara apa? Reproduksi. Saya bukan dokter, saya dokter. Anda mau saya bikin presentasi, gambar-gambar 2 menit saya bisa bikin. Tapi apa nanti yang nggak bisa dikejar oleh kreativitas. Datangnya dari mana? Anda membacanya. Nah anak saya kedua yang apa tadi itu sudah bilang agak beda. Selalu tiap tahun juga kita baca. Sudah di Surabaya, Indonesia. Selalu tiap tahun kita bacain malah. Kalau yang pertama tadi itu, ya karena tugas sekolah. Jadi sekolah itu mewajibkan. Ditulis di belakangnya itu. Rio Rinaldi hari ini baca apa? Ada tangannya ya. Hari ini baca apa? Ada tangan saya. Itu saya baca. Ada masih itu. Ada masih itu. Kenapa? Dongeng-dongeng, macam-macam. Termasuk ya dongeng klasik tentu saja ya. Nah kalau saya kedua juga sama. Cuma kalau saya bacain itu penghantar itu, benar-benar penghantar itu. Jadi saya itu baru baca setengah halaman biasa-biasa. Dengar suara dia enak, jadi dia tidur. Kenapa? Kalau Anda sudah mulai belajar kelas 5 SD, kelas 6 SD, Anda kenalkan buku, ajak dia untuk belajar. Anda kenalkan. Kalau itu sulit, sekarang IPAM itu banyak banget, PDF banyak banget. Apalagi saya tahu kebanyakan dari anak-anak Anda sudah bisa bahasa Inggris. Kemarin anaknya Andil itu masih SD kelas 6, sekolah bukan sekolah internasional gitu ya. Sama saya bahasa Inggris terus. Dijawab soalnya di sekolah berbahasa Inggris. Anak saya Michael tadi yang kedua, sekolahnya sekolah umum juga. Bahasa Inggrisnya cas-cus, bahkan sebelum ke Amerika. Datang dari mana? Dari YouTube. Jadi ada aspek positifnya. Tapi kalau anak kita tidak pernah diajar membaca, dia tidak punya imajinasi, dia nggak punya kreativitas, dan lebih utama lagi, dia tidak punya critical thinking. Critical thinking ini adalah sesuatu yang teramat sangat penting. Critical thinking inilah yang menjadikan apa yang kita sebut dengan life skills, keterampilan. Hanya dengan punya critical thinking,
anak kita akan punya yang namanya problem solving skills. AI akan membuat anak Anda mudah menjawab, tapi AI tidak akan membuat anak-anak Anda mudah dalam memecahkan masalah. Jadi tadi yang semua ceritain itu, ayo sekarang kita carikan suatu teknik banyak. Ini sesajen saya, kopi hitam. Saya kalau ada kopi hitam muruk, sesajen. Critical thinking, berpikir kritis, tidak akan tercapai dengan melihat membaca posting Twitter, posting Instagram, posting nggak akan ada critical thinkingnya itu. Oh, masa lalu Mas Eko, anakku sudah membaca, apa sih dibaca? Instagram, Twitter, Facebook. Enggak. Itu malah menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan masalah mental. Seolah-olah apa yang ditampilkan oleh temannya itu adalah cerita keseluruhan hidupnya. Semua sudah cukup berumur di sini, pasti pernah sesekali terlihat video porno. Video porno kalau Anda tonton, orang berhubungan 15 menit nggak selesai. Nyata nggak sih itu? Nggak nyata. Berhubungan ya nggak sampai 15 menit. Tapi karena ini dirancang sedemikian rupa. Kalau Anda nonton film, Anda tahu bahwa film itu ya memang tidak nyata. Tapi ketika aktor-aktornya itu adalah teman-teman sendiri, subconsciously kita berpikir itu nyata. Memang nyata, tapi tidak senyatanya. Nah, anak kita nggak sampai di sana. Sehingga terjadi kecemburuan. Saya sebelum bicara ini, pas waktu pilkada, saya ajak orang-orang saya dekat dengan orang-orang saya. Yang ini gen alpha, ketetes, saya tanyain, dia bilang, Pak, harus diterima magang Pak. Loh, gimana lo? Di CA, mati lo, di Jakarta Pak, bisnis analis. Pak tahu bisnis analis? Saya balikin, kamu tahu nggak? Ya nggak pernah tahu sih, cuma Pak kasih tahu, jadi saya jelasin. Terus saya tanya, loh, teman-temanmu semua sudah dapat internship? Belum Pak, gitu. Mana yang belum? Gitu. Tadi istri saya waktu di mobil, belum. Dan terus teman-temanmu begitu kamu dapat BCA, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kasih selamat dong. Enggak, nangis, bukan terharu. Dia merasa, aku sudah berusaha keras, lalu nggak dapat jawaban. Loh kan kamu harus dapat loh. Bukan selamat, nangis. Bro, saya besok masa nangis? Supaya ada gitu. Aku sudah dapat, nggak dapat. Kalau anak kita terbiasa baca hal semacam ini, kita akan terfilter dengan sendirinya. Saya nggak bisa lagi menekankan dalam dengan baca. Anak Anda SMP, kasih dia buku, judulnya The Alchemist, katanya Paulo. Kalau anak Anda sudah SMA, kasih buku, judulnya Sophie World atau Dunia Sophie. Cari bukunya, temukan sesuai dengan nilai-nilai keluarga Anda. Sangat beda dengan saya, ya, sangat beda dengan saya. Tapi kalau kita critical thinking tadi membuat anak punya problem solving.
Dan dia selalu bilang, Michael bangga sama dia. Michael mau saat itu. Soalnya teman-teman Michael bilang, Michael, your dad is so cool. Saya cuma ngajar, saya kasih lampu merah, apa stopan, merah, kuning, hijau. Saya bilang, hey children, whenever you face problem, terus saya tanya, what is your problem? Ya, digangguin temen. Oke, what is your problem? Nah, gitu ya sudah, saya tanya. Kalau kamu punya masalah itu, what will you do? I don't know. Okay, let me teach you a very small thing. You see this one? Ya, ya. Apa artinya kalau merah? Stop. Apa artinya kalau kuning? Be prepared. Apa artinya kalau hijau? Go. Okay. So now, from now on, whenever you face a problem, I want you to stop. Don't do anything else. Just stop and think. What has been happening? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa yang terjadi? And then you start to yellow. Be prepared. Yeah, preparation. How will I react? Aku mesti ngapain ya? Aku mesti ngapain ya? And karena kamu masih kecil, I think it's good idea to talk to your parents and your teachers. Kalau kamu sudah make up your mind, I want you to green apa green, go, then do it. Jadi saya ajarin mereka problem solving skills. Kalau critical thinking itu teorinya ini filsafat gitu ya. Tapi teori-teori yang sederhana saja. Misalnya, kenali sumbernya. Siapa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Kalau dalam dunia yang sekarang, kalau posting, coba lihat siapa yang posting. Channel-channel YouTube, channel siapa? Kalau Anda itu masih zaman orang, ada Kompas, ada memorandum, ada Prospota, ada yang percaya pada? Ada yang percaya pada? Kompas, karena ada proses pemeriksaan sebelum dipublish oleh editornya. Kalau Prospota sama memorandum, mungkin nanti bisa dibeli Surabaya memorandum. Soalnya judulnya diperkosa. Itu judulnya bombastis itu. Sekarang nyata ada coba YouTube, click and buy istilahnya, bombastis sekali. Ketika diklik, nggak ada beritanya. Jadi buku. Kedua, saya mau nanya, berapa banyak di antara? Oke, jadi kan buku ya. Jadi ada mulai dari dibacain sampai dia harus baca sendiri dan jangan mengeluh. Adik saya perempuan, anaknya SD SMP sekarang suka bacanya bahasa Inggris. Ya pernah sama saya, ya model saya itu, gara-gara itu sekarang PV suka baca. Setiap kali ke mall mesti kita ke packing kelas, beli buku, ada itu 200.000, berapa ratus ribu. Saya mengusulkan kalau teman-teman di sini ada SMTI, ya juga mungkin kotanya nggak terlalu besar, buatkan aja buku bersama. Di Philadelphia, ada kalau jalan di trotoar nih, itu nanti akan ketemu kayak buku pon burung dara, isinya buku novel, boleh ambil, tidak perlu dikembalikan. Sebaliknya kalau Anda punya, saya selesai baca, taruh di situ. Tidak cuma satu tempat, di beberapa tempat, bawa jalan nanti ada buku yang mana yang diambil, bawa pulang baca. Nah mungkin di sini juga bisa saling tukar buku. Kalau perlu bikin WhatsApp group atau gimana? Membaca buku menjadi penangkal alamiah dari membaca sosial media.
jadwal. Seberapa banyak anak-anak Anda punya jadwal yang tetap? Bangun pasti tetap kan ya? Bangun tetap kan ya? Bangun tetap. Tidur juga kemungkinan besar tetap ya. Bahkan Sabtu tidur jam berapa, hari sekolah tidur jam berapa. Ada jadwal tetap yang lain? Ada. Ada jadwal tetap di mana mereka boleh main game. Ada. Kalau mereka nggak punya jadwal tetap bermain game, maka semua jam mau dijadikan main game. Ya. Sekali lagi bergantung pada usia anak, ya, bergantung pada usia anak. Saya balik lagi ke sesuatu yang itu, dan kemudian saya lupa dan saya kepikiran terus ngomong soal kebenaran teoritis dan kebenaran praktis. Apakah pertanyaan teoritis? Apakah kita harus bersikap adil dalam hidup ini? Jawabannya adalah ya, ya, benar teoritis. Kalau sampai enggak, saya meragukan dulu sekolah gimana. Ya? Jadi secara teoritis kita harus bersikap adil. Kalau saya punya 2 anak, berarti saya harus adil. Kan gitu ya? Itu kebenaran teoritis. Kebenaran praktisnya demikian. Kalau anak saya yang pertama tadi beda umurnya 11 tahun, jadi anak yang pertama let's say umurnya 18 tahun, berarti anak yang kedua usia berapa? 7 tahun. Maka kalau saya ingin memberikan uang saku kepada anak saya, apakah adil saya memberikan anak yang pertama 100.000 rupiah dan yang kedua saya beri 100.000 rupiah juga? Adil ya? Ini yang saya sebut dengan kebenaran praktis. Dan sekali lagi, di negara kita yang sedang mabuk agama ini, kebenaran teoritis, apalagi kebenaran agama yang sangat subjektif itu dipaksakan menjadi kebenaran publik, dan ini berbahaya. Di contoh saya tadi, saya sebutkan bahwa hanya karena Anda ingin adil, tapi anak pertama dan kedua beda umurnya sedemikian jauh, maka menjadi tidak adil memberikan anak yang pertama 100.000, anak yang kedua juga 100.000. Bukannya tidak adil, tapi juga destruktif. Maka apa yang saya sampaikan ini tolong dalam konteks ya, dalam konteks karena Anda perlu berapa. Menurut saya, semakin dewasa anak tersebut, semakin dia harus punya kebebasan dalam memilih. Apakah orang itu suka bebas? Pertanyaan besar lagi. Apakah orang menyukai kebebasan? Suka. Apakah orang menyukai kebebasan? Iya, Pak, suka. Tapi tanpa banyak-banyak, saya mau langsung singkatkan saja bahwa sebenarnya manusia itu justru takut akan kebebasannya, bukan rindu akan kebebasannya. Karena setiap kebebasan itu mendatangkan konsekuensi, dan tidak semua orang siap dengan konsekuensinya. Jadi sekalipun secara teoritis orang itu mendapatkan kebebasan, tapi seringkali ketika dia dihadapkan oleh kebebasan, dia nggak bisa pilih. Bukan karena dia tidak bisa memilih, tapi karena dia tahu kalau dia memilih dia harus bertanggung jawab pada pilihannya. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah melakukan itu pada anak? Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Libatkan dan sampaikan, wis yo, ini yang kamu pilih, ya wis. Apa? Masalahnya adalah orang tua ini saja anaknya belum cukup umur bermain basket di kampungnya, dipaksakan sampai harus punya rapor palsu, akte kelahiran palsu, dan seterusnya. Jadi kita belajar bahwa ya tidak apa-apa, ada jalan lain. Jadi usul saya, punyailah jalan. Anak itu esensinya adalah bermain. Kalau menjadi orang dewasa, bekerja selamanya, bermain-main, sungguh-sungguh bermain, paling cuma
SD, SMP bebannya sudah makin banyak, SMA itu baru umur berapa berarti? 17 tahun, 18 tahun lulus, harus kuliah, sudah gak ada waktu lagi untuk bermain-main, habis loh, habis. Lagi harus bekerja dengan segala macam. Jangan nafas kebebasan anak untuk bermain itu. Karena kalau kamu nafas di psikologi ada yang namanya teori Kegel. Teori Kegel itu apapun yang kamu lakukan itu berdampak pada yang lain. Apapun yang dilakukan di dalam kurun waktu 24 jam itu pasti akan berdampak pada yang lain. Nah, usul saya, biarkan mereka punya jadwal yang jelas kapan mau bermain-main. Nah, kalau jadwal bermainnya itu habis, ya harus belajar dan seterusnya. Hal yang lain yang bisa dilakukan adalah punya kontrak. Sekali lagi bergantung pada ukurannya. Kontrak. Apa sih yang paling penting buat ibu dan bapak sekalian? Dia juara 1, dia bisa basket, dia ikut organisasi, atau apa? Yang jelas, kalau Anda gagal memberitahukan ekspektasimu terhadap anak, kalau Anda gagal untuk bilang, nah, buat papa, kamu punya anak yang luar biasa, kalau ABCD, kalau Anda gagal menyampaikan kepada anak Anda sudah menciptakan, sudah men-set up, sudah menjebak anak Anda untuk gagal sejak awal. Kalau saya gagal, kalau kamu gagal menyampaikan kepada pasanganmu apa yang kamu sukai dari perlakuan dia ke kamu, maka semua hal bisa menjadi salah. Tergantung mood. Kalau saya nggak bilang pada istri saya, non, aku suka rambutmu tuh begini, dia bakal tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalau dia nggak tahu, kemungkinan dia gagal besar nggak? Besar. Jadi apa yang kamu harapkan dari anakmu? Kriteriamu anakmu itu anak yang siapa itu yang apa? Bisa beda-beda. Ada yang pokoknya takut akan Tuhan. Ya sudah. Kalau takut akan Tuhan, jangan tuntut banyak-banyak pelajarannya gitu. Apa? Kalau kamu gagal definisikan. Nah, sekarang saya menawarkan. Tawaran saya itu adalah anak-anak tidak perlu jadi juara 1, juara 2, juara 3. Kebanyakan anak jadi dosen, dan dosen tidak ada uangnya. Ya, dosen tidak ada uangnya. Yang namanya sukses, itulah mereka-mereka yang ya IQ-nya nggak jawab banget. Lupa nggak jawab banget itu gimana? Pokoknya anak bisa lulus SMA, saya jamin anak nggak idiot, nggak usah tes-tesan, tak jamin nggak idiot. Tapi yang paling penting sekarang adalah apa yang kita sebut resilience atau grit. Ada buku ditulis oleh Angela Duckworth, seorang Chinese, tinggal di Amerika. Saya punya bukunya juga. Saya ada PDF-nya, saya ada EPUB-nya kalau ada yang mau baca. Tadi sudah ada yang minta buku spotlight-nya, nanti saya kirimkan juga ke panitia. Rasa-rasanya anak muda akan sukses dan benar-benar sukses kalau dia punya keterampilan yang disebut dengan resiliensi atau bahasa sekarangnya grit. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah daya penting. Artinya 100 kali dia jatuh, dia akan bangkit 100 kali. Itu namanya resiliensi. Yang kedua, keterampilan yang dicari di dunia kerja oleh para atlet itu disebut dengan resourcefulness. Resourcefulness itu artinya bersumber daya. Maksudnya gimana? Tiada otak akar kerja. Tiada otak akar kerja. Berapa banyak anak kita sekarang kalau ada tugas sekolah atau tugas apapun, ketika ditanya kenapa kok belum selesai? Anu mah gak ada ini, anu mah gak ada itu. Nah, itu berarti dia gak punya resource-nya, skala resource-nya berbeda.
punya resiliensi biasanya, ya, biasanya mereka akan punya fitur proaktif atau inisiatif. Sekarang ini untuk sukses di dunia kerja itu sebenarnya gampang, karena banyak anak-anak kita ini yang sekarang kurang inisiatif, kurang bersumber daya. Maka ketika di antara mereka ada yang punya inisiatif, punya sumber daya, dia akan lebih berhasil. Apa sih artinya sumber daya inisiatif? Begini, saya kan kebetulan direktur perusahaan. Jadi saya kali bilang ke anak buah saya, misalnya saya dulunya bisnis development, pengembangan bisnis. Misalnya mau buat apa udah gimana itu saya dan tim saya yang mencari tahu ini visible atau enggak, costnya berapa, potensial profitnya berapa. Saya langsung tahu karena ini cuma biasa-biasa aja atau enggak, hanya dari 1, 2 tugas. Misalnya saya mau tahu ini contoh, kalau ini contoh ya, saya mau tahu harga salak. Harga salak itu berapa sih di Surabaya? Belahan salak itu berapa? Saya kasih tahu dia. Kemudian dia panggil giling, masalah giling. Terus dia balik ke saya dengan bilang, oh asal harga salak sekarang 1 kilo 10.000 rupiah. Sudah. Salah nggak dia? Salah nggak? Nggak salah, jadi dia nggak tahu. Tapi kalau mereka yang resourcefulness-nya tinggi, dia akan bilang, semua harga salak sekarang 10.000 rupiah per kilo. Datang di mana giling biasanya jam 10 malam. Kalau Bapak sudah kontrak terlebih dahulu, bisa turun ke 9.500. Kalau dari truk belum diturunkan, Bapak ambil langsung harganya 9.000 rupiah. Terus nggak pakai lama, ini anak punya masa depan yang cerah, resourcefulness, punya sumber daya, Resiliensi berhubungan dengan kemandirian. Pak, bagaimana menciptakannya? Penjatuhan. Tolong. Nah, masalahnya adalah ada anak yang dia nggak bisa dipisahkan. Dia baru bisa belajar bersamaan, ya bersamaan. Teknik ini namanya saya lupa nama tekniknya, tapi ada sebutan. Nama tekniknya ada sebutannya, yaitu si anak belajar selama 30 menit. Setelah itu dia dikasih waktu 10 menit permainan. Setelah itu 30 menit lagi belajar. Setelah itu 10 menit lagi permainan. Tolong diskusikan dengan anakmu. Dia mau pilih yang mana? Dia mau pilih yang pertama, tidak alokasi waktunya, atau dia mau pilih yang kedua? 10 menit, 30 menit, 10 menit, 30 menit. Tapi harus ada jadwal. Hanya dengan ada jadwal itulah dia diberi tanggung jawab. Organisasi. Berapa banyak di antara Anda yang sekarang berorganisasi? Anak yang SMA berapa? Yang SMA 10 sampai 12. Ikut organisasi. Ikut apa? Kayak apa? Debat Inggris. Bukan lomba. Organisasi. Oh, oke, organisasi OSIS lah ya. OSIS. Selain OSIS, di media. Kalau anak Anda belum punya organisasi, SMP apalagi, SMP SMA, saya mohon dengan sangat sepulang ini diskusikan sama anak. Apa hobinya? Hobi fotografi kan? Anak saya nggak punya hobi. Ini rentan untuk stres. Hobi itu kan untuk mengurangi kaku-kaku yang masuk tadi. Dukung dia untuk menemukan apa hobinya. Besar kemungkinan anak kita nggak punya hobi karena kesehariannya sudah terlalu fokus pada sosial media. Jadi yang muncul cuma jadi youtuber, jadi youtuber, jadi youtuber, jadi youtuber, jadi youtuber. Coba diskusikan. Dulu ada pramuka, sekolah masih ada pramuka nggak sekarang? Ada yang masih punya nggak misalnya? Ya. Saya dulu pramuka, ada
dia ya, ketua senat, tetap juga muskabel, PKB, PKD. Di organisasi, anak Anda akan merasakan gesekan-gesekan. Di organisasi, anak Anda akan belajar bagaimana menyampaikan pendapat. Di organisasi dan di lomba, anak Anda akan merasa dikecewakan. Nah, hal yang sangat penting bahwa anak saya mau kecewakan dia. Betul, kecewakan dia. Tapi kecewa yang terstruktur yang Anda tahu kira-kira. Misalnya apa? Misalnya apa? Anakmu minta sesuatu. Kalau selalu dapat, Anda mendesain dia untuk menjadi berharap bahwa hidup itu full of entitlement, selalu indah, sehingga ketika dia nanti ditolak pacarnya, bunuh diri. Makanya sekarang ada guyonan, kalau ada bunuh diri kurang pacaran. Berita-berita bunuh diri diperkirakan akan terus kami diskusi, diperkirakan akan terus ada dan menjadi. Mengapa? Karena ada yang namanya copycat society. Copycat society. Maka saya menyerukan teman-teman yang aktif di himpunan untuk segera membuat suatu petisi ke asosiasi jurnalis. Mungkin kita bisa meniru seperti India. India itu 100% tidak boleh ada berita bunuh diri. Tidak boleh. Atau kalau didapatkan itu sensor, kan sensor tidak boleh, kan free speech. Maka ada yang disebut dengan Papageno effect. Efek Papageno. Siapa itu Papageno? Papageno itu tokoh di dalam operanya Mozart di abad 18, di mana Papageno ini bersedih dan ingin bunuh diri. Lantas teman-temannya dalam upaya untuk mencegah dia itu bunuh diri, bukannya mau kuliah atau mencelakai dia, tapi memunculkan cerita-cerita tentang teman-teman mereka sendiri yang juga mengalami kesulitan hidup dan tidak berakhir dengan bunuh diri. Itu namanya efek Papageno. Republik Estonia itu sampai membuat award, jurnalis award kepada jurnalis yang menulis berita bagus yang berakhir Papageno. Jadi semua berita bunuh diri di bawahnya kita ada cerita. Namun demikian, cerita nyata yang terjadi di suatu tempat di mana itu ada anak umur sekian yang tidak jadi bunuh diri. Bunuh diri yang gagal, bunuh diri yang gagal, ya. Dan kemudian diwawancari oleh si jurnalisnya. Bunuh dirimu gagal. Kamu bersyukur atau enggak bunuh dirimu gagal? Ternyata kebanyakan yang bunuh diri yang gagal itu tadi, hampir semuanya, saya mau presentasinya, Anda bisa cari dia. Itu ternyata bersyukur bunuh dirinya. Dan itu dibutuhkan gagal. Gimana? Tapi anak-anak nggak akan baca itu. Kalau bacanya cuma sosial media, nontonnya YouTube. Ya, jadi berorganisasi itu teramat sangat penting. Nah, screen time. Screen time. Ini kayaknya namanya melek teknologi. Screen time-nya itu berapa jam? Dia lupa bicara dulu. Oke, anakmu berapa? 2 jam. Sorry, screen time. Gak pernah dibaca, cuma bisa terus. Berapa jam screen time? Sama. Oke, tepatnya siapa yang belum paham screen time? Waktu yang dihabiskan oleh anak kita. Kan sekarang ada aplikasinya. Tinggal kalau pakai iOS, tinggal masuk ke setting, tinggal tulis screen time, nanti muncul langsung kerja. Bahkan kita sudah mengukur. Tahukah Anda bahwa Anda pengguna iOS, saya tidak Android, itu bisa punya yang namanya child account, akun anak. Di akun anak itu Anda bisa set screen time-nya berapa lama. Di akun anak Anda bisa set aplikasi apa saja bisa dipakai. Di situ pula Anda bisa dapat laporan per minggu.
screen time-nya naik atau turun dan berapa jam? Mak, saya nggak ngerti begituan. Kalau begitu harus mengerti. Tidak ada jalan lain. Jangan outsourcingkan hal yang penting dalam hidupmu ke pihak lain, ke orang lain. Beda. Ada konsep yang memang harus dilalui. Kadang-kadang ya gimana lagi sudah telat. Tapi penangannya cuma beda. Penangannya cuma beda. Tentu harus kita. Bahkan menurut saya kalau anak udah 21 tahun, ibu tidak berhak lagi untuk megang HP-nya. Menurut saya, nggak berhak lagi. HP itu sekarang bukan cuma extension dari otak kita, tapi HP itu sendiri sekarang adalah otak kita, isi dan pikiran kita, hati kita. Jadi tidak baik ketika anak sudah berumur, kemudian HP-nya masih kita lihat. Sekali lagi, ciptakan aturan tua. Tapi kalau anak masih kecil, mainan. Berapa lama sekarang? Kamu butuh berapa lama? Kalau harian aku harus setengah jam. Kalau weekend aku kita 3 jam. Diskusi. Tentukan kapan boleh bilang? Pas ulang tahun ya, pas Natalan ya, pas Idul Fitri ya, pas kapan ya? Kira-kira. Yang paling bagus memang Australia. Australia adalah satu-satunya negara sejauh yang saya tahu baru saja meresmikan undang-undangnya bahwa menggunakan sosial media di bawah umur 16 tahun itu adalah ilegal, pelanggaran hukum. Jadi bukan kayak di Amerika. Kalau di Amerika umur 13 tahun itu masih bisa punya akun Instagram, masih punya akun Facebook dan lain-lain sejauh orang tuanya memberikan konsen, memberikan persetujuan. Kalau ini nggak bisa. Jadi seperti anak-anak saya di Amerika, sekalipun saya membolehkan anak saya merokok di usia 20 tahun misalnya, kalau saya ketahuan memberikan rokok kepada anak saya yang masih usia 19 tahun, saya dihukum. Karena itu ilegal. Kita semua tahu betapa sosial media itu menjadi sumber persoalan. Pertanyaannya adalah, kalau ada sekolah yang membatasi tidak boleh bawa handphone ke sekolah, orang tuanya setuju? Setuju, setengah setuju, iya setengah setuju. Kan bisa ke orang tuanya. Sekolah kalau di luar negeri yang memberikan informasi anak bolos, ada tornado mau datang, ada apa itu otomatis ke HP orang tua. Masalahnya di kita itu ada. Ini masalah kita. Masalahnya sistem itu kan. Kita sering buat suatu keputusan yang kita anggap baik, tapi infrastrukturnya belum siap. Benar banget. Jadi akhirnya kita ini negeri yang punya 1001 keputusan baik, tapi nggak pernah bisa jalan karena infrastrukturnya nggak ada. Boro-boro infrastruktur, anggaran aja belum betul ada, dijanjikan 15.000, tiba-tiba sekarang jadi 10.000. Benar. Jadi sekolah kalau mau melakukan tidak bisa mulai besok anak tidak boleh bawa HP, tidak bisa. Sekolah harus bertanggung jawab. Harusnya infrastrukturnya. Tapi coba cari sekolah yang membatasi penggunaan HP. Cari. Kalau perlu justru orang tuanya yang memberikan petisi ke sekolah. Pokoknya setiap kali masuk, sekarang masih ada televisi sama guru? Gak ada ya? Masih. Kalau ada yang masih, salam-salamnya diganti. Gurunya tidak mengulurkan tangan untuk salaman. Gurunya mengulurkan tangan untuk meminta HP. Setiap sekali datang. Dan gurunya harus jadi. Tergantung guru. Tapi menurut saya, gurunya harus jadi. Tidak boleh menyalakan HP-nya, membuka HP mereka. Tidak boleh. Itu tidak jadi. Karena otaknya dia itu sekarang aja, pikirannya aja. Kita orang tua nggak boleh lagi serta merta meminjam anak.
boleh aja. Kebalikan. Masuk lagi, balikan lagi. Pulang sekolah, balikan lagi. Mau nggak ya sekolah kayak gitu? Mau kan? Kenapa? Isi waktu pagi harus di sekolah, tapi pulang sekolah mereka berambil dirinya atau lagi, cuma mereka sekarang jadi waktu pulang sekolah dari aja mereka masih bisa ikut orang tua. tergantung umurnya. Saya mengusulkan kalau dia HP-nya pada jam tertentu harus dibuka atau harus tidak dipakai. Kenapa? Bullying sensitif itu terjadi karena over exposure. Jadi anak kita tidak lahir satu generasi ini tiba-tiba genetically mereka sensitif. Ya. Tapi karena over exposure itu begini. Mama saya itu paling suka baca berita yang medeni. Misalnya ada pencurian, pembunuhan, atau ada jarum ditaruh di bioskop, nanti ketularan HIV, terus pokoknya begitu. Di-share ke anak-anaknya ini, gitu ya. Bagi dia, ini adalah dunia yang nyata. Mengapa? Karena overexposure. Mendengar itu. Akibatnya apa? Tergantung dari toleransi stresnya. Ada yang gampang cemas, ada yang sensitif, ada yang baper. Ya, bayangkan dulu kita nggak ada HP, semua kita pasti pernah dibully. Dulu saya dulu masih ingat, SMA aja masih takut sama teman saya, takut dibully. Saya SMP saya ingat ada yang bully saya. Tapi begitu keluar dari sekolah saya masih ingat, baru takut lagi besok waktu sekolah. Sekarang dengan adanya HP, bullying itu 24 jam. Coba, ya mungkin kita nggak bisa anak kita, tapi mungkin saya ada 1-2 anak kita yang dibully karena tidak ada. Karena dari sekolah, kalau dulu sudah nggak ada HP, selesai. Sekarang ada muncul lagi, belum lagi sindir-sindiran. Sindir-sindiran juga berlaku untuk orang dewasa. Kadang saya lihat HP istri saya, HP istri saya, kita diskusi si A, si B, si C, jelas bahwa ini ditujukan ke seseorang. Jelas. Pernah nggak gitu ya? Jelas. Jadi kalau kita ingin anak kita nggak baperan, ya menurut saya harus ada screen time yang baik, yang tepat untuk mencegah overexposure. Sampai di sini mungkin Anda sudah banyak yang mempertanyakan, kalau bahkan sudah mulai ngantuk, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat saya. Ini Pak, bila ternyata sudah usia di atas 45 tahun, tentunya sudah kita anggap dewasa. Untuk mungkin mengubah ada hal-hal yang kita merasakan kurang tepat, itu bagaimana Pak? Kebiasaan-kebiasaan. Contoh kecil aja seperti mungkin kebiasaan ke WC. Ya, saya bilang saya pagi-pagi sudah harus ke toilet dulu. Kalau dia bilang ya belum terasa. Nanti waktu siang pas sore kerja karena terasa, saya bilang ini mengganggu. Bagaimana Pak Ustaz? Pak Sudiana, saya mau bertanya, tapi mungkin ini jadi pertanyaan pribadi. Jadi saya mungkin menjawab secara umum aja dulu. Ya, saya menjawab secara umum. Karena kalau enggak nanti menjadi pribadi. Nanti selain kita bisa ngobrol. Tapi begini. Kalau kita punya kriteria anak yang ideal itu seperti apa?
nanti dia harusnya di zaman kita seperti apa. Maka saya sangat menyarankan, choose your battle. Pilihlah arena pertempuran Anda. Saya ulangi. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kriteria anak saya mesti jadi seperti apa, maka Anda akan dengan mudah bisa menentukan pada hal-hal apa yang saya mati-matian ingin didengarkan dari Anda, dan pada hal yang mana saya dengan sengaja membiarkan. Dalam bahasa Inggrisnya, don't sweat the small things. Jangan semua hal itu menjadi kancah pertempuran sama anak kita. Anak kita harus punya rasa bahwa kita berlaku fair terhadap mereka, dan tidak semua hal yang penting itu penting. Tidak semua hal yang penting itu penting. Kalau semua hal menjadi penting, niscaya anak Anda masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Choose your battle. Nah, saya nggak tahu. Saya meyakini ada sesuatu yang lebih dalam yang Bapak mau sampaikan dari ini. Tapi kalau dia cuma ini, yang menurut saya, don't sweat the small stuff. Choose your battle. Mau menang yang mana? Karena anak-anak bisa tahu, aku udah diturutin mama papa ini, aku turutin yang ini ya. Tapi kalau semua dipaksakan, itu anak-anak akan masuk ke yang ini, keluar ke yang mana? Ya, silakan. Terima kasih.